Nestlist YouTube channel. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Patri dan Kak Sela ya, tadi dari UBM. Selamat datang di acara ILM pada hari ini. Perkenalkan, saya Meli akan menjadi host pada ILM kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Matius dan Pak Markus Fresnes selaku owner dari PT Asel Sentra Indonesia. Selanjutnya ada Pak Farid Afandi selaku VP of Business and Project Deliverables PT Asel Sentra Indonesia. Lalu ada Kak Gina Akmalia selaku VP and Human Capital PT Asel Sentra Indonesia. Lalu juga ada Kak Frediap selaku VP of Information Technology PT Asel Sentra Indonesia. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Tri Aditya Basuki dari Universitas Bunda Mulia, serta teman-teman yang hadir pada ILM pada kali ini. Oke, mungkin pada sesi ILM kali ini cukup spesial nih teman-teman, karena biasanya kan dari internal kita aja ya yang akan sharing-sharing di sesi ILM pada hari ini. Tapi untuk hari ini seperti yang sudah kita info pada minggu lalu bahwa kita kedatangan pembawa materi dari tim Universitas Bunda Mulia yang hari ini akan membahas terkait dengan memimpin Gen Z. Kebetulan juga teman-teman yang bekerja di Aselis ini kan kebanyakan Gen Z ya gitu. Oke, mungkin sebelum kita mulai acara pada hari ini ya, kita mungkin akan mendengar kata sambutan dulu nih dari Kak Gina. Mungkin dari Kak Gina, silakan Kak untuk kata sambutannya. Iya, terima kasih Meli, suaraku kedengeran ya? Iya. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan lagi dari teman-teman dari UBM. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Miss Ella ya, Miss. Selamat pagi, Miss. Iya, jadi hari ini kita kedatangan pemateri dari UBM, salah satu dosen manajemen ya, Miss, di UBM, yaitu Pak Tri. Pak Tri, udah hadir kan ya? Tadi sempat live. Ya, sudah join tadi join, sepertinya menghilang dulu nih. Oke. Jadi di sini nanti pematerinya dari Pak Tri ya, teman-teman, tentang topik memimpin Gen Z gitu. Nah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Mungkin itu aja, dan sebelumnya mungkin akan saya infokan juga. Jadi kalau untuk beberapa bulan ini kita akan berkolaborasi ya dengan UBM. Jadi mungkin kayak sebulan sekali akan ada tamu pemateri gitu ya dari UBM. Jadi nanti kedepannya akan lebih sering lagi nih kita kolaborasi sama UBM. Gitu. Nah, untuk hari ini mungkin itu aja. Silahkan dilanjutkan, Meli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Gina atas kata sambutannya ya. Mungkin selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan topik hari ini, saya izin memperkenalkan secara singkat latar belakang dari Pak Tri. Bapak Tri Aditya Basuki ini menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Widya Tama Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Keuangan Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta, dan Bapak Tri juga melanjutkan pendidikan hingga ke S3 Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini Bapak Tri juga berprofesi sebagai pemeriksa ahli muda di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta juga aktif menjadi dosen di Universitas Bunda Mulia dengan bidang pengajarannya di Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi, Manajemen Konflik, dan Manajemen Perubahan. Oke, mungkin itu ya latar singkat dari pembawa materi kita pada hari ini, yaitu Bapak Tri Aditya. Sepertinya udah pada gak sabar nih ya Gen Z di Aselis buat dengerin materi hari ini. Mungkin kalau gitu tanpa berlama-lama kita bisa langsung mulai saja untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tri. Mungkin untuk Bapak Tri Aditya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Bapak Ibu ataupun teman-teman Gen Z yang saya hormati, selamat datang di sesi I Like Monday ini ya, I Like Monday ya. Pagi ini yang diselenggarakan oleh PT Aselis Lentera Indonesia ya, yang bekerja sama dengan UBM, Universitas Bunda Mulia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan ya, PT Aselis Lentera Indonesia dan Universitas Bunda Mulia ya, atas kesempatan yang diberikan
kepada saya untuk mengisi sesi pagi ini. Ya, di sesi pagi ini mungkin teman-teman sudah melihat dari poster yang diposting oleh PT Aselis ya, bahwa tema pagi kita hari ini adalah terkait bagaimana memimpin generasi Z atau Gen Z di tempat kerja. Saya akan izin share screen dulu ya, teman-teman. Apa sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Baik, mungkin sebelumnya saya sampaikan dahulu bahwa materi dari sesi kali ini adalah pengumpulan dari informasi maupun dari artikel terkait yang kita berhasil dapatkan ya. Jadi teman-teman pasti sudah familiar ya dengan istilah generasi Z, atau mungkin malah yang hadir saat ini rata-rata dari Gen Z mungkin ya, yang lahir di tahun 97 sampai 2012 mungkin? Apakah iya? Milenial akhir sama Gen Z awal. Oke, ya. Berarti cukup banyak ya. Dan saya rasa materi ini akan menarik dalam artian mungkin teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali pemberitaan di media yang menyoroti ataupun melihat permasalahan-permasalahan Gen Z di dunia kerja ya. Seperti kita lihat di slide ini, kan teman-teman bisa lihat ya, ada drama dunia kerja, kemudian Gen Z yang problematik di dunia kerja, banyak Gen Z dipecat dari perusahaan, dan lain sebagainya ya. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai generasi Z ini menarik ya untuk dibahas. Makanya saya coba sampaikan beberapa informasi yang saya dapat ke teman-teman sekalian di pagi hari ini. Tapi di sini saya lebih membahas mengenai bagaimana organisasi ya, dalam hari ini perusahaan ini dapat mengoptimalkan dari generasi Z ya. Jadi kalau kita lihat di beritanya detik.com itu kan dilihat ya bahwa salah satu permasalahan terjadi adalah kurang kemampuan organisasi. Nah, di sini di materi ini saya coba melihat sudut pandangnya tidak dari generasi Z-nya, tapi kita lihat bagaimana cara organisasi mempersiapkan hal-hal yang nantinya untuk menghadapi maupun memimpin dari generasi Z. Di sesi pagi ini akan terbagi menjadi 8 sesi ya. Yang pertama ini terkait fenomena tenaga kerja. 2 ini adalah faktor yang membuat generasi Z meninggal. Sini. Pak, suaranya masih di mute ya? Ya, masih di mute. Udah Pak, udah ada suaranya. Udah ya? Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga terkait faktor yang membuat Gen Z tetap di perusahaan. Kemudian yang keempat, itu jenis kepemimpinan apa yang cocok untuk memimpin Gen Z ya. Terus yang kelima, bagaimana strategi mengoptimalkan kinerja Gen Z. Dan yang keenam adalah lingkungan kerja yang ideal bagi Gen Z ya. Dan yang ketujuh, kesimpulan, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama adalah fenomena dari Gen Z ya. Teman-teman mungkin sudah familiar ya, siapa sih sebenarnya Gen Z ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari informasi yang saya dapatkan bahwa generasi Z ini adalah
teman-teman yang lahir di antara tahun 97 sampai dengan 2012. Jadi itu mungkin saat ini umurnya sudah memasuki umur 27 tahun ya, mungkin ya. Dari 24 ya 27 tahun ya. Jadi ini memang generasi yang pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kalau kayak saya nih, saya lahir tahun 83. Jadi saya adalah generasi yang mengalami perubahan ataupun transformasi teknologi ya, dari mulai dulu masih HP-nya masih CDMA ya, terus dulu masih hanya bisa MMS, SMS, sampai sekarang sudah bisa segala macam ya, WhatsApp, kemudian kirim video. Ini jadi generasi Z ini yang sudah memang lahir di era digital, dan proyeksinya di tahun 2025 itu Gen Z ini akan mencapai 27% dari tenaga kerja global. Makanya ini kenapa penting teman-teman bisa mengikuti sesi pagi ini ya. Dan karakteristik dari generasi Z ini, kalau bisa kita lihat, yang pertama adalah teman-teman Gen Z ini paham sekali dengan teknologi ya. Jadi semua itu all about gadgets dan internet things ya. Jadi ketergantungannya sangat kuat dengan alat dan teknologi digital. Jadi semua itu mereka akan mencari informasi segala macam itu dengan teknologi. Kemudian juga Gen Z ini memprioritaskan pekerjaan yang bermakna ya, yang selaras dengan nilai-nilai apa yang dia anut gitu ya, inklusivitas dan segala macam ya. Terus juga menghargai keragaman dan kesetaraan dan inklusi, juga punya pola pikir yang lebih ke entrepreneurship ya. Jadi lebih ke yang bagaimana menciptakan sesuatu, peluang usaha atau segala macam ya. Lebih suka fleksibilitas dan peluang untuk berinovasi. Nah, jika kita sudah memahami karakteristik Gen Z berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan Gen Z, kita sebenarnya harus tahu sebenarnya faktor apa sih yang membuat Gen Z ini nggak betah di perusahaan ya, meninggalkan perusahaan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita berbicara di SDM, bahwa biaya perekrutan itu kan sebenarnya tidak murah ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Jadi ketika kita sudah merekrut pegawai, itu sudah ada biaya yang dikeluarkan ya. Jadi ketika kita tidak bisa meretensi pegawai tersebut, otomatis biaya yang sudah kita keluarkan itu akan sia-sia, dan itu bisa menjadi sebuah kerugian bagi perusahaan. Makanya di sini diidentifikasi ada beberapa aspek yang membuat Gen Z itu keluar dari perusahaan. Yang pertama ini adalah kurangnya peluang pertumbuhan ya. Jadi seperti jenjang karir, kemudian kesempatan untuk pelatihan, atau mungkin jalur peningkatan keterampilan juga, ini peluangnya pengembangannya itu masih terbatas misalnya ya. Terus yang kedua, lingkungan kerja yang kaku. Nah ini memang di beberapa perusahaan ini, terutama semenjak COVID ya teman-teman sekalian, bahwa metode flexible working hour itu sudah mulai diterapkan ya. Jadi kalau zaman dulu itu kita kerja masuk jam 8, pulang jam 4, atau mungkin masuk jam 9, pulang jam 5 ya. Tapi saat ini dengan adanya musibah COVID tahun 2021 itu, lingkungan kerja sudah mulai berubah ya. Jadi fleksibilitas sudah mulai. Nah, ini juga menjadi satu faktor yang berpengaruh yang bisa membuat Gen Z ini keluar ya. Terus yang ketiga adalah teknologi yang out of date ya, ketinggalan zaman gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak bisa menyediakan tools atau alat digital yang modern yang bisa mendukung pekerjaan mereka juga akan merasa hal yang tidak nyaman menurut mereka ya, ketika teknologi ini tidak update gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah
toxic culture atau ya budaya beracun yang tidak inklusif ya. Jadi tempat kerja ini mungkin tidak terlalu memadai dalam hal keseimbangan work-life balance ataupun mungkin inklusivitas, keragaman. Ini budaya perusahaan belum sepenuhnya menjunjung hal itu. Nah, ini jadi membuat mereka juga tidak nyaman ya. Terus yang terakhir adalah kurangnya tujuan atau dampak ya dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini kan kadang teman-teman Gen Z ini punya nilai-nilai yang pengen memberikan dampak positif ataupun dampak langsung kepada masyarakat, misalnya dampak sosial ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang masih menganut metode lama yang tidak berorientasi kepada sustainability, mungkin ini akan berpengaruh ya. Nah, ini beberapa alasan kenapa Gen Z keluar. Berikutnya, setelah kita mengetahui apa yang alasan-alasan mereka, berikutnya adalah faktor-faktor yang membuat Gen Z tetap berada di perusahaan. Nah, ini mungkin teman-teman di Aselis yang sudah bekerja di Aselis bisa berkaca ya, dilihat apakah Aselis ini sudah bisa menerapkan hal-hal ini ya. Jadi di sini ada 5 ya. Kalau saya browsing sedikit, Aselis Lentera Indonesia itu kan bergerak di bidang IT ya. IT, jadi kalau menurut saya mungkin penggunaan teknologi dan alat-alat yang modern di sini mungkin sudah paling terdepan lah ya. Dan ini sangat menarik bagi Gen Z untuk bisa bergabung. Sekilas analisa saya ya. Jadi yang pertama itu alasan Gen Z untuk tetap berada di perusahaan itu adalah, yang pertama adalah peluang untuk pertumbuhan karir ya teman-teman. Jadi jalur yang jelas untuk promosi. Jadi kan ada karir path yang jelas, kemudian peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Jadi teman-teman diberikan karir path yang jelas, selama berapa tahun nanti akan meningkat, kemudian diberikan pelatihan. Itu juga bisa menjadi daya tarik ya bagi Gen Z untuk tetap stay. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi ya, pengaturan kerja yang fleksibel ya. Mungkin opsi untuk bekerja secara remote, work from anywhere ya. Jadi sekarang kan kita kerja itu sudah nggak mesti harus datang ke kantor ya, tapi memang tetap harus diatur ya teman-teman. Jadi mungkin nanti dari HR manajernya juga bisa mengatur, mungkin di 1 minggu dapat WFA 1 hari gitu ya per orang. Jadi biar mereka mungkin bisa bekerja dari rumahnya atau mungkin dari tempat yang dia seneng ya, di kafe atau apa gitu ya. Terus jam kerjanya juga bisa fleksibel, dan work life balance juga ditekankan ya. Jadi tidak melulu harus kerja terus ya. Jadi mungkin waktu kerja itu benar-benar efektif. Itu juga akan membuat Gen Z ini tetap berada di perusahaan. Yang ketiga adalah teknologi. Jadi akses ke alat canggih yang bisa menyederhanakan proses kerja ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun hardware yang membuat kita bisa lebih efektif membuat laporan, membuat PPT, segala macam ya, presentasi. Juga didukung dengan misalnya AI yang berbayar misalnya ya. Jadi bekerja bisa menjadi lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah budaya perusahaan ya. Jadi menciptakan sebuah lingkungan ataupun culture budaya yang inklusif ya, suportif, dan memang menjunjung keberagaman ya. Jadi keberagaman dari segala macam suku, kemudian ras, agama, itu semua diakomodir di situ ya. Terus terakhir ini adalah pekerjaan yang bermakna ya Bapak Ibu atau teman-teman. Ini keterlibatan pada proyek-proyek yang menciptakan dampak sosial yang positif ya. Jadi misalnya ada proyek-proyek CSR ataupun yang seperti ini juga, I Like Monday ini juga cukup baik ya. Maksudnya bisa memberikan manfaat bagi halayak ataupun mungkin dari pegawai. Kemudian yang berikutnya, nah setelah kita tahu faktor apa saja yang membuat Gen Z keluar, kemudian faktor apa yang bisa membuat Gen Z tetap berada di
perusahaan. Sekarang kita lihat nih, sebenarnya jenis kepemimpinan apa sih yang cocok untuk pemimpin Gen Z ya. Nanti mungkin menarik untuk dibahas ya. Kalau menurut teman-teman, tipe kepemimpinan yang otoriter itu cocok nggak untuk Gen Z? Mungkin ada yang bisa ngasih sedikit feedback, sedikit aja sebelum saya lanjutkan. Otoriter mungkin ada yang apa masih cocok? Pagi Pak, pagi Ya. semuanya. Ya. Ya, kalau menurut saya untuk contoh kepemimpinan otoriter sepertinya kurang tepat ya untuk diterapkan ke Gen Z sekarang. Pertama mungkin secara psikologis mereka biasanya punya ambis atau punya pemikiran sendiri yang mungkin Betul. unik atau mungkin mereka rasa oh ini yang benar nih gitu. Iya. Jadi mungkin pendekatan otoriter itu perlu di-adjust, nggak sepenuhnya 100% diterapkan otoriternya sih, karena bakal bertolak belakang ya sama kepribadian Gen Z yang sekarang. Mungkin bisa bilang mereka lebih kreatif, iya, sisi Ya. positifnya, tapi mungkin di satu sisi bisa dibilang ambisinya sedikit berbeda lah dari apa Betul. yang kita biasa pikirkan di zaman dulu. Jadi menurut saya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Ya, baik sekali ya feedbacknya, betul. Jadi memang untuk metode otoriter ini sekarang sebenarnya sudah tidak terlalu relevan ya, apalagi untuk memimpin Gen Z. Jadi sebenarnya saat ini tipe-tipe leadership yang ada ini selalu berkembang ya. Jadi dulu mungkin yang otoriter itu untuk perusahaan yang memang sudah sejak lama gitu ya. Tapi dan memang kami generasi yang lama itu terbiasa gitu untuk dipimpin secara otoriter ya. Jadi semua kerja harus jam 8 sampai ini harus pakai seragam ya kan. Sedangkan Gen Z ini kan ya terserah aja mau pakai seragam apa kan, mau pakai sendal apa gitu ya mungkin ya. Tapi memang secara proporsional ya, tetap harus ada rules ya. Jadi rules di perusahaan itu tetap harus ada, misalnya tata tertib juga tetap harus diatur ya, tapi tidak strictly yang mengekang ya, karena Gen Z ini kalau dikekang mereka akan pergi ya. Nah ini di beberapa informasi yang saya dapatkan, ini ada 5 jenis kepemimpinan yang nanti mungkin teman-teman manajer-manajer di PT Aselis ataupun di perusahaan lain ini juga bisa mulai diadaptasi ya atau diterapkan ya. Yang pertama adalah transformational leadership ya. Jadi ini lebih ke bagaimana menginspirasi ataupun mungkin memotivasi teman-teman Gen Z ini, tapi dengan memberikan sebenarnya kita tujuan ke depan tuh apa sih gitu. Visi perusahaan kita tuh dan tujuan tuh harus declare dengan jelas ya. Kita tujuannya ke sana. Untuk menuju visi itu kita punya misi-misi yang harus dicapai, tujuan-tujuan yang jelas ya. Jadi dengan guideline itu, maka bagaimana kita memotivasi atau menginspirasi Gen Z itu untuk ayo kita sama-sama capai tujuan itu sama-sama gitu ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kaitannya dengan inklusif ya. Pemimpinan inklusif. Jadi menumbuhkan rasa memiliki dan mengakui kontribusi individu. Jadi masing-masing individu di perusahaan pasti memiliki pemikiran yang berbeda ya. Apalagi Gen Z ini kan lebih inovatif, dia adaptif ya terhadap teknologi dan informasi itu. Mereka sangat cepat sekali mendapatkan informasi. Ketika dia tidak tahu satu hal ataupun mungkin satu keyword, dia akan langsung cari. Oh seperti ini. Nah ini memberikan mengakui kontribusi individu itu bisa jadi di hal-hal yang kecil ya, seperti misalnya ketika meeting kita minta saran ke semua orang ya, biarkan mereka berbicara gitu, biarkan mereka itu memberikan kontribusi apa yang menjadi pemikiran mereka gitu ya, kita tampung. Dan biasanya hal-halnya juga rata-rata out the box tapi masuk akal gitu ya, bisa kita terima dan mungkin bisa kita terapkan, itu lebih bagus gitu ya. Nah, tipe leadership yang seperti ini juga penting untuk bisa diadaptasi ya untuk teman-teman para manajer mungkin ya. Terus yang ketiga ini transparan ya. Jadi
bentuk komunikasi yang terbuka, transparan. Jadi kita berikan rules ya, reward punishment-nya. Ketika lu achieve target lu, reward yang akan lu dapat sekian sekian sekian, jelas ya. Ketika lu tidak perform atau ketika lu melanggar aturan, lu akan kena SP1, SP2 dan lain-lain. Nah, ketika rules-nya itu semua jelas, mereka akan bisa menata harapannya. Ngerti ya, teman-teman? Jadi ketika dia tahu apa informasinya jelas, dia akan tahu, oh berarti ketika gue achieve, gue akan dapat sekian, seperti itu ya. Itu juga harus jelas, jadi komunikasinya juga harus terbuka. Kemudian coaching oriented leadership ya, jadi memberikan umpan balik ya, bimbingan, pengembangan keterampilan yang teratur. Jadi pada prinsipnya dalam pekerjaan itu, semua itu kan coachingnya itu kan melekat ya. Jadi ketika dia mengerjakan sebuah pekerjaan, kita langsung kasih feedback. Oh, lu udah selesai nih ngerjain satu tugas ini gue kasih ya. Harusnya lu perbaiki di sini. Ya, itu jadi diberikan bimbingan. Nah, seharusnya lu harus begini ya. Jadi tidak serta-merta bahwa laporan lu nggak bagus nih, salah, nggak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus berikan feedbacknya. Oh, lu harus perbaiki di sebelah sini gitu ya. Terus caranya tuh gimana sih gitu kan? Seperti ini gitu ya. Jadi diberikan coaching. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan adaptable ya. Jadi mengakomodir perubahan, inovasi, dan fleksibel dalam bekerja. Saya ada cerita, saya punya anggota tim, kebetulan saya audit kan, anggota tim yang sudah masuk kategori Gen Z ya. Ini dia jago sekali ngolah data ya. Dia jago sekali ngolah data, dan dia bukan tipikal orang yang datang pagi. Tapi ini menurut saya ini sebuah hal yang oke lah, maksudku biasanya kan kita pengennya tuh anak buah tuh datang pagi ya. Ini enggak, tapi dia bisa berhasil untuk selalu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Nah, ini adalah salah satu bentuk adaptable leadership ya. Jadi kita sudah bisa memahami apa yang menjadi karakteristik dari masing-masing pegawai yang kita miliki, terus kebutuhan apa yang dia butuhkan gitu. Oh, ini orang nih jarang nggak bisa bangun pagi nih misalnya ya, dia akan datang agak siang gitu. Tapi dia selalu memenuhi waktunya, misalnya sehari 8 jam dia akan tetap comply dengan itu ya. Jadi ini adalah beberapa tipe-tipe kepemimpinan yang mungkin nanti teman-teman bisa mulai evaluasi, teman-teman yang manajer apalagi ya, ini bisa diterapkan ya. Nah, ini kita masuk ke yang kelima, kaitannya dengan bagaimana sih strateginya untuk mengoptimalkan kinerja teman-teman Gen Z yang sudah ada di perusahaan ya. Ini ini masih kaitan dengan yang tadi ya. Jadi pertama itu otomatis ya, kita harus bisa memberikan, menawarkan peluang untuk mereka untuk belajar dan melakukan pengembangan diri ya. Jadi apakah diberikan diklat atau mungkin disekolahkan ya, dikasih kesempatan untuk melakukan short course segala macam ya, ini juga bagus. Terus kebijakan kerja yang fleksibel ya, remote working ya, work from anywhere, work from home, atau mungkin flexi time ya, jadi berangkat datang bisa agak siang tapi pulang lebih malam gitu, itu juga bisa diterapkan ya. Jadi outputnya sudah based on output ya, sudah tidak lagi misalnya harus 9 to 5 gitu ya. Terus teknologi ya, jadi memang teknologi ini penting. Bekerja remote ataupun work from anywhere atau work from home itu perlu pendukung ya. Pendukungnya itu ya teknologi ya, baik secara hardware-nya mungkin mereka dibekali dengan laptop, kemudian tablet dan handphone mungkin ya, terus juga diberikan teknologinya seperti ini. Kita pakai Teams ya, jadi mostly sekarang sudah pakai Teams ya, jadi kita bisa bekerja secara remote dari mana saja. Terus juga mungkin koneksi internet juga ini perlu didukung ya. Kemudian berikutnya tujuan yang jelas dan juga dengan feedback. Kemudian project-project yang berorientasinya ada dampak, tujuannya jelas ya, dengan dampak yang memberikan
dampak sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga menghargai kinerja ya. Jadi diberikan recognition, atau misalnya teman-teman mungkin di Aselis apa ada program Employee of the Month mungkin gitu ya, ataupun misalnya ada award kecil lah yang membuat misalnya ini Employee of the Month-nya misalnya dia kinerjanya paling tinggi, atau mungkin ini pegawainya paling rajin. Nah, itu juga bisa ya dengan memberikan reward yang tidak bersifat finansial tapi lebih bersifat ke pengakuan. Karena sebenarnya teman-teman Gen Z ini juga senangnya diakui bahwa aku tuh dihargai oleh orang-orang dan diberikan penghargaan yang tidak berbentuk finansial, tapi mereka senang dengan hal itu gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi satu strategi untuk mengoptimalkan kinerja Gen Z ya. Berikutnya, lingkungan kerja yang ideal untuk teman-teman Gen Z. Yang pertama, fleksibel dan hybrid ya. Jadi ya teman-teman mungkin sudah tahu ya, perusahaan-perusahaan saat ini yang startup atau apa, kalau mungkin teman-teman lihat di TikTok, pernah lihat ruang kerjanya Google atau mungkin Shopee atau apa ya, yang memang ruang kerjanya itu udah nggak kayak ruang kerja gitu ya, bentuknya sudah nggak meja kursi tapi sudah bentuknya ruangan luas. Di situ ada ayunan, ada tempat duduknya di sofa di bawah segala macam dengan koneksi tinggi, terus koneksi internet tinggi, terus makanan semua tersedia. Seperti itu mungkin bisa ya. Terus juga kolaborasi ya, jadi mungkin kolaborasi itu jadi seperti banyak pekerjaan yang melibatkan kinerja tim, terus juga fokus pada kesejahteraan ya. Jadi kesejahteraan itu ya seperti tadi ya, ruangan kerja yang memang di situ bisa menyediakan alat untuk olahraga, atau misalnya bahkan ada yang nyediain konsol game ya. Misalnya mereka jenuh kerja, mereka main game dulu, sepak bola mungkin ya di PlayStation, atau mungkin ada yang nyediain meja biliar segala macam, atau bahkan ada yang nyediain sofa-sofa untuk tidur ya. Jadi kadang juga orang itu nggak melulu harus dikasih kesenangan, tapi kasih waktu istirahat untuk tidur pun itu cukup bagus gitu ya. Terus tempat kerja yang didukung teknologi, terus budaya yang inklusif, dan desain yang menarik ya. Jadi seperti itu ya karakter lingkungan kerja yang bisa mendukung performa dari Gen Z. Kita sudah masuk ke kesimpulan, jadi dari 7 atau 6 aspek yang sudah saya bahas, pada prinsipnya dalam memimpin Gen Z, baik secara tadi kan sudah kita bahas mengenai tipe leadership-nya ya, pada prinsipnya adalah perusahaan ini perlu beradaptasi dengan harapan dan preferensi dari Gen Z ya. Seperti tadi disampaikan bahwa teman-teman Gen Z ini punya banyak harapan ya, punya banyak ide kreatif gitu ya. Jadi ketika kita sudah mulai mempekerjakan Gen Z, otomatis perusahaan harus bisa beradaptasi ya. Jadi dengan memprioritaskan yang tadi ya, fleksibilitas, kemudian peluang untuk mereka untuk berkembang dan tumbuh ya, baik secara kemampuan atau skill maupun dari pengetahuannya, inklusivitas, kemudian culture yang bisa menggerakkan menuju sebuah visi yang jelas ya. Otomatis dengan perusahaan yang sudah bisa menerapkan ini akan bisa menarik minat karyawan Gen Z untuk bisa bergabung atau bahkan bisa mempertahankan ya, dan juga bisa mengoptimalkan bakat-bakat mereka gitu ya, sehingga visi dan misi perusahaan itu bisa berpotensi tercapai lebih baik. Demikian presentasi sedikit dari saya. Terima kasih. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya, nanti saya akan coba menjawab. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tri atas materi yang telah disampaikan ya. Tentunya materi yang dibawakan oleh Pak Tri ini sangat menarik dan bermanfaat bagi teman-teman Aselis. Karena tadi sudah dibahas ya mengenai bagaimana sih caranya memimpin Gen Z di tempat kerja. Bahkan tadi sudah disampaikan juga ada tipe-tipe
kepemimpinannya juga gitu ya Pak, ada Ya. berbagai macam gitu. Oke, mungkin mumpung sedang ada Patri ya di sini ya yang jarang-jarang bisa hadir di Aselis, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A ataupun penanggap pada materi hari ini. Mungkin yang pertama tadi dari Chris Limpar, boleh silakan Kak atas tanggapannya. Ya, pagi semua. Terima kasih ya Patri atas materinya, sangat menarik. Nah, sebagai bagian dari Gen Z, dan aku merasa ini topik ini sangat benar-benar relevan gitu. Apalagi makin banyak generasi kami yang mulai masuk ke dunia kerja gitu. Nah, mungkin dari saya mau bertanya sedikit nih, bagaimana perusahaan bisa beradaptasi dengan karyawan Gen Z yang minim pengalaman, tetapi punya potensi besar untuk berkembang. Itu sih. Beradaptasi dengan Gen Z yang minim pengalaman ya? Iya. Tapi punya potensi ya? Betul. Baik. Ini ditampung dulu atau bisa langsung dijawab? Boleh langsung dijawab, tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih Mas Chris Limpar ya atas pertanyaannya. Jadi memang kembali lagi ke isu yang tadi ya. Banyak sekali Gen Z yang dipecat perusahaan ya, atau karena mungkin dia minim pengalaman ataupun secara skill komunikasi kurang gitu ya. Tapi sebenarnya mereka punya potensi ya. Mungkin dia secara skill komunikasi ataupun pengalaman kurang, tapi dia punya ide-ide inovatif ya. Nah, salah satu praktek ataupun strategi yang mungkin bisa diterapkan, kita bisa melakukan seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bisa menggunakan sistem coaching ya, dengan menggunakan coaching gitu ya. Jadi mereka kita dorong untuk belajar dengan pendampingan. Jadi kita dampingi sebagai senior yang ada di perusahaan. Ini Gen Z-nya baru kerja nih, gitu ya. Kita bisa lihat dia punya potensi. Ketika dia punya potensi, kita harus dampingi terus, gitu kan. Mereka pasti akan banyak bertanya. Jadi kita akan dampingi terus di coaching sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, ini menurut saya merupakan satu strategi yang bisa digunakan ya, ketika misalnya salah satu bentuk bagaimana perusahaan ini bisa beradaptasi. Karena memang ya pasti rata-rata teman-teman ini, apalagi yang kemarin kan COVID, rata-rata sekolahnya di online ya. Sekolahnya online, jadi mereka jarang berkomunikasi dengan orang. Dalam artian kan mereka hanya hadir Zoom, meeting ya. Jadi waktu mereka di kuliah itu habisnya malah di rumah. Mereka tidak kurang berkomunikasi gitu ya. Nah, ini memang kendala yang akan terjadi nanti di perusahaan. Nah, salah satu caranya agar mereka bisa dioptimalkan ya seperti tadi, kita harus dampingi, coaching. Mungkin seperti itu Mas Chris ya, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Baik, terima kasih Kak Kris atas tanggapannya dan terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Mungkin kita ke penanggap kedua, ada Kak Rizky, silakan Kak. Ya, selamat pagi Pak Tri. Ya. Topiknya sangat menarik, cukup relate dengan kami. Saya ingin tanya satu pertanyaan. Tadi kan disebutkan di tahun 2025 aja akan ada 27% Gen Z di angkatan kerja. Kalau dalam 5 hingga 10 tahun mungkin akan sudah cukup mendominasi. Pertanyaan saya, tipe organisasi yang kurang memegang value-value Gen Z ini, apakah bisa survive kalau misalnya ingat dari pengalaman generasi-generasi sebelumnya? Terima kasih Pak. Ya.
Jadi pertanyaan Mas Rizky saya coba ulang ya. Jadi proyeksi ke depan ini kan 27% 2025 akan menguasai ya. 5-10 tahun ke depan akan lebih besar lagi. Yang jadi pertanyaan Mas Rizky, apakah organisasi yang tidak adaptif gitu ya, apakah mereka bisa survive ya? Seperti itu ya Mas Rizky ya? Betul Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, ya memang betul Mas. Jadi organisasi saat ini akan berusaha, dalam upaya berusaha. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan-perubahan yang mengadaptasi apa yang menjadi keinginan Gen Z ini sekarang sudah mulai terjadi. Jadi memang beberapa perusahaan besar ini sekarang sudah mulai mengakomodir apa sih gitu kan, menciptakan lingkungan kerja yang bagus. Makanya teman-teman kan sudah bisa lihat ya, sekarang bekerja itu bisa fleksibel ya. Kadang bisa bekerja di mana saja, waktunya sudah mulai diatur lebih fleksibel. Ini salah satu bentuk organisasi atau perusahaan untuk berusaha adaptif dengan generasi Z ini. Oh jelas, pasti jelas. Ketika mereka tetap kaku, stiff dengan rules yang mereka punya tanpa mengadaptasi apa yang menjadi karakteristik dan keinginan dari Gen Z, otomatis bisa jadi perusahaan mereka itu nggak dilirik sama potensial-potensial tenaga kerja Gen Z ini. Ketika misalnya dia nggak dapat SDM yang bagus, perusahaan tidak akan running. Ketika tidak bisa running, itu jelas mereka nggak akan mungkin survive. Jadi adaptasi terhadap generasi Z ini merupakan sebuah keharusan ya untuk bisa survive, karena ya nantinya perusahaan akan berhadapan dengan generasi-generasi teman-teman sekalian ini gitu ya. Karena generasi kami yang sudah 40-an ke atas ini kan sebentar lagi sudah memasuki masa retire ya, dan akan digantikan dengan teman-teman. Pola kerjanya nanti akan harus dirubah gitu ya. Mungkin begitu ya Mas Rizky, kalau memang mereka tidak adaptif, mereka pasti akan tersingkir. Tapi saya optimis bahwa perusahaan saat ini mereka sudah sangat aware dengan Gen Z ini, dan upaya-upaya untuk mengadaptasi apa yang menjadi keinginan Gen Z seperti yang tadi beberapa yang sudah saya sampaikan ini dalam upaya untuk bisa menerapkan beberapa aspek. Dan sekarang model-model leadership juga kan teman-teman sudah lihat ya, sekarang tuh nggak ada lagi yang istilahnya wah otoriter ataupun keras gitu. Sekarang semua sudah lebih fluid, cair ya. Jadi lebih mengakomodir apa yang menjadi keinginan mereka. Tinggal kita arahkan saja. Seperti itu Mas Rizky, semoga menjawab ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Penjawab. Ya. Oke, baik Kak Rizky atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga mungkin, ataupun memberikan tanggapan, silakan bisa raise hand ataupun langsung open mic ya. Dari saya satu pertanyaan dong. Boleh silakan Ya, Kak. Mbak Retno, silakan. Oke, Mbak Retno. boleh Pak Tri. Ya, itu tadi menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Kita berbicara perusahaan, ya mau nggak mau kan memang generasi yang nantinya akan bekerja ke mereka adalah generasi-generasi berikutnya ya. Gen Z, Alpha, mungkin sekarang udah mulai masuk beta per tahun depan gitu kan. Nah, menurut Bapak bagaimana caranya para organisasi atau perusahaan ini memastikan visi misi atau citra perusahaan atau tujuan perusahaan yang mereka pengen capai itu masih tetap align sama yang mereka rencanakan atau mereka ekspektasikan, sementara para karyawan yang berkontribusi untuk membantu mewujudkan visi misi dan tujuan tersebut itu rata-rata adalah generasi-generasi muda yang mungkin tadi ada challenge-challenge terbarunya ya yang kita perlu treat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita tetap memastikan tujuan visi misi tersebut tetap tercapai, tapi di satu sisi karyawan yang kita maintain itu juga masih under control dan tidak overburn lah, tidak over gitu terkesannya. Mungkin di situ sih Pak, ada batasan-batasan apa sih biar tetap menjaga teritorialnya masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Baik, Kak Retno, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali. Jadi bagaimana perusahaan ini tetap bisa mencapai visi, misi dan tujuannya walaupun sudah berganti generasi gitu ya.
Jadi memang, nah ini satu hal yang harus menjadi perhatian dari organisasi atau perusahaan ya. Jadi beberapa kan kalau misalnya kita lihat di perilaku organisasi kan, visi itu nanti di breakdown jadi misi, kemudian di breakdown lagi menjadi tujuan strategis yang kecil ya. Jadi misalnya kita per setiap tujuan itu kita breakdown lagi. Nah, ini perlu ada adjustment dalam artian nanti dalam mencapai visi itu dan tujuan-tujuan itu kita harus bisa mengakomodir apa yang menjadi karakteristik dari yang diinginkan oleh Gen Z. Jadi dalam konteks organisasi sekarang sebenarnya sudah tidak bisa kita selalu top down. Jadi kita bikin kebijakan di atas, turunkan. Kebijakan di atas, turunkan. Tidak. Sekarang kita harus bisa bottom up juga. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi keinginan dari para karyawan nih. Kita harus bisa menerima feedback. Feedback dalam artian kita bisa memberikan sebuah seperti membuka sebuah pertanyaan ataupun kuesioner, atau bisa memberikan peluang bagi para karyawan terutama yang Gen Z ya untuk bisa memberikan masukan bagi perusahaan. Karena sekarang gini, rata-rata sekarang kebijakan perusahaan itu selalu satu pihak. Teman-teman mungkin perhatikan ya, kalau misalnya sudah yang pernah bekerja di mana, rata-rata manajemen akan menentukan sebuah visi misi tujuan ya, terus dia turunkan ke bawah, di cascading menjadi target per pegawai misalnya. Nah ini harus ada penyesuaian. Jadi kita juga harus bisa menerima masukan atau feedback dari para karyawan. Harapannya apa? Jadi nanti akan banyak inovasi ataupun sebenarnya tujuannya ini loh. Nah, masukan-masukan dari teman-teman pegawai yang baru, terutama di generasi-generasi Gen Z yang inovatif, mereka akan punya pemikiran yang istilahnya lebih out of the box yang sebenarnya itu bisa membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi nanti akan ada readjustment lagi, Kak Retno ya. Misalnya kita harus menerima masukan, perusahaan menerima masukan, kita pertimbangkan apakah masukan-masukan dari Gen Z ini ternyata memang masih inline dengan pencapaian, atau bahkan bisa memangkas proses pencapaian tujuannya dengan penggunaan teknologi yang awalnya mungkin kita targetnya setahun 2 tahun ke depan, tapi dengan adanya teknologi yang sudah cukup baik, masukan dari para pegawai, nah itu bisa dicapai lebih cepat. Mungkin seperti itu ya, Kak Retno ya, gambarannya. Jadi tetap harus di-adjust dengan menerima masukan dari bawahan ya, atau dari pegawai dengan konsep bottom up. Seperti itu mungkin Kak Retno, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang ternyata kalau udah ada membuka ruang diskusi ya pada intinya ya. Betul. Membuka ruang diskusi antara bawahan dan juga tadi mungkin level manajemen atau high levelnya. Betul. Tapi kalau dirasa memang tidak ketemu jalan tengahnya ya berarti memang inilah yang bakal jadi ancaman. Mungkin tadi pertanyaan sebelumnya ya, apakah bisa survive atau enggak, karena bisa jadi memang nggak cocok untuk bekerja sama. Oke, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih Kak Retno atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin, ya silakan Pak Markus. Selamat pagi, salam kenal Pak Tri. Selamat kenal Pak Markus. Ya. Terima kasih sekali ya udah berbagi di Excelis ya. Ya. Ya, ini kesempatan yang langka dan kita sangat berbahagia Pak mendengarkan sesi ini, dan teman-teman udah sampaikan ya sangat relate dan menurut saya sangat penting ya, dimana memang mayoritas ya kita anak-anak muda nih Pak di Excelis nih Pak. Ya, saya cuma berbagi juga sih Pak ya, mungkin nanti ada sedikit pertanyaan ya. Memang kami atau saya ya yang di Gen X ujung Pak, saya Pak di Gen X ujung itu merasakan betapa sulitnya ya, karena kalau kita itu atas dan bawah Pak, jadi ke bawah ini ke Gen Z gitu ya, anak-anak, tapi kan di sekitar kita dan atas kita ini Gen Baby Boomers juga masih
sering ya kita berinteraksi dengan mereka ya, masih sering berdebat juga gitu ya. Jadi memang mempelajari generasi ke generasi ini cukup menantang sih dan menarik juga gitu ya. Terutama mungkin nanti teman-teman yang tertarik dengan ilmu psikologi gitu ya, itu bisa mempelajari lebih dalam ya karakter dan kepribadian masing-masing generasi. Tadi ada sedikit banyak yang Bapak sampaikan, kebetulan kita sudah lakukan Pak, misalnya ada visi misi, memang kita sudah tetapkan ya, itu tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Dan memang sepertinya makin kemari karena perkembangan dan dinamika usaha kami, sepertinya kami juga perlu melakukan penyesuaian. Dan persis seperti saran Pak Tri tadi, kami ada satu program Pak namanya For Your Purpose ya. Di situ kita mengeksplor bagaimana menyelaraskan visi personal karyawan ya, sekaligus visi perusahaan. Karena at the end memang ketika yang kita alami Pak ya, jika visinya terlalu pendek atau terlalu sempit ya, misalnya hanya mengejar materi gitu ya, kelihatannya kita akan cepat sekali ya tenggelam dan dihajar oleh kompetitor gitu ya. Maka kita perlu memberikan value yang lebih gitu ya, sehingga ini kita tidak mau sendirian, kita melibatkan ya ini gelombang awal kita panggil satu-satu Pak, itu tentunya yang key person ya, manager, leader, itu yang kita perlu untuk duduk bareng gitu ya, empat mata dengan saya dan Pak Matius sebagai partner saya, sehingga mudah-mudahan Pak itu akan kelihatan gitu ya sinkronisasinya dan bisa selaras ya dengan tim yang di bawah ini. Ya memang kita nggak terlalu banyak Pak, kita 100 hampir 150 ya membernya, tapi memang cukup challenging gitu ya untuk bisa menyelaraskan banyak pikiran gitu ya. Nah ini pertama, dan mungkin yang saya mau tanyakan Pak, ketika kita, ya kebetulan saya juga ada mentoring personal ya dengan teman-teman mahasiswa, baik dari UBM terakhir juga ada si Niko ya, kemudian dari BINUS juga mentoring juga gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa memahami mana yang limit ya, dalam arti kita ngerti ini dia punya potensi, tapi kita mau membantu, mau mentoring, tapi limitnya sampai mana gitu ya, sehingga kita bisa jelas, oh ini memang karakternya dia, karakter Gen Z, atau ini problematika mendasar dia. Kadang-kadang kita berpikir kayaknya ya kita bawa background kita ya, kayak dulu saya nggak gitu kan. Tapi kita sering lupa bahwa ini sebenarnya salah satu karakter Gen Z gitu ya, yang harus kita hadapi bersama gitu ya. Nah limitnya sampai mana, apakah memang ini problematika mendasar mereka, atau memang karakter kepribadian Gen Z gitu ya, yang perlu kita sikapi bersama gitu. Ya sekali lagi terima kasih ya Pak Tri ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut bisa bantu-bantu lagi ya. Thank you. Siap Pak, terima kasih Pak Markus sudah bisa ikut kontribusi di sini Pak. Ya Pak. Ya Pak, menanggapi yang Pak Markus sampaikan, berarti memang sudah ini ya Pak ya, jadi penyesuaian yang tadi for your purpose, melinearkan visi pribadi dengan visi perusahaan itu juga sangat baik Pak. Jadi sekarang sudah istilahnya dua arah ya Pak ya, nggak cuma dari atas ke bawah, tapi memang akan ada perbedaan pola pandang atau pikir ya. Kita di atas ini kan semuanya XY Pak ya, bawah udah masih Z gitu ya kan, bagaimana transisi ini kita harus akomodir. Jadi tadi Bapak sampaikan sebenarnya teman-teman ini punya potensi, tapi sampai batas mana ini bisa kita toleransi gitu Pak ya, yang bisa kita ungkap ataupun bisa kita dorong mereka. Jadi memang betul Pak, ini sebenarnya kalau lihat beberapa artikel, ini memang karakteristik Pak. Jadi memang pribadinya punya karakteristik seperti itu.
seperti misalnya mereka mungkin komunikasinya kurang, kadang manner-nya kurang Pak ya, manner-nya kurang jadi serampangan gitu Pak ya. Ini memang karakteristik Pak, tapi ya seperti itu Pak, limit kita ketika kita bisa melihat potensinya dia itu, sebenarnya ini bisa nih, cuman mungkin kita harus mentoring atau coaching dan secara apa, manners dan lain-lain itu bisa kita frame atau kita mulai perbaiki itu dari culture ataupun rules yang bisa diberlakukan Pak di organisasi. Memang ya peraturan-peraturan sederhana ya Pak ya, dalam artian mungkin tata cara berpakaian, terus juga culture senyum, sapa, salam mungkin ya. Jadi mereka itu nanti akan berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang bisa dianut. Tapi memang kalau misalnya ternyata tidak berubah, itu kan Bapak pasti ada proses evaluasi secara periodik ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga ketika misalnya ini dia ada perubahan, mungkin bisa dilanjutkan, tapi kalau ternyata memang kayaknya nggak bisa kita perbaiki nih gitu, nah itu jadi kebijakan perusahaan. Tapi kalau secara limit, ya semua tergantung lagi kepada orientasi Bapak selaku owner, sebenarnya kira-kira dia punya potensi yang bisa membantu mencapai tujuan visi misi kita atau ternyata kayaknya enggak nih, mungkin Bapak mungkin sudah bisa nilai dengan waktu 3 atau 6 bulan ke depan kayaknya enggak nih gitu ya, itu mungkin di situ Pak Bapak bisa menerapkan treatmentnya Pak. Tapi secara dalam prosesnya yaitu tadi Pak, coaching, mentoring, kemudian kita pagari mereka dengan culture yang sudah kita atur baik secara rules ataupun misalnya segala macam gitu Pak. Mungkin itu Pak. Seperti itu Pak Markus, semoga menjawab Pak. Ya, thank you Pak Tri ya. Ya, mungkin berarti instrumennya tadi ya, memang perusahaan itu punya culture ya yang menjaga, terus value juga ya, mungkin company Betul, value. Kalau udah keluar dari situ kayaknya udah wah sulit gitu ya. Betul Pak. Ini ya. Siap. Oke, thank you Pak Tri. Sukses terus Pak. Semangat Pak. Terima kasih Pak Markus, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Markus atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi ataupun memberikan tanggapan, silakan. Baik, Pak Tri mungkin sudah cukup ya dari teman-teman Aselis, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 lebih gitu ya. Oke, baik, mungkin kira-kira seperti itu ya. Ya, mungkin mohon izin sebelum misalnya diakhiri, teman-teman semua bisa berkenan mengisi form G-form untuk feedback Pak. Jadi untuk kampus kami, jadi nanti akan di-share oleh Mbak Sheila mungkin ya, atau dari teman-teman di UBM akan men-share G-form di kolom chat untuk bisa berkenan diisi untuk memberikan feedback bagi kami Pak dari UBM Pak. Demikian Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih juga Pak Tri, Aditya, tadi sudah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tri bermanfaat untuk kita semua di Aselis ya. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita sudahi sesi ILM pada hari ini, teman-teman semua boleh on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Boleh teman-teman silakan untuk on cam. Nanti untuk dokumentasi akan dibantu oleh tim Korkom ya. Kalau dari tim Korkom sudah oke, bisa dibantu untuk jempolnya. Teman-teman yang lain bisa untuk on cam.
Dari tim Korkom kalau sudah ready bisa dibantu jempolnya ya. Teman-teman yang belum on cam mungkin boleh on cam dulu, silakan. Oke, dari tim Korkom apakah sudah ready? Sudah Kak, sudah. Oke, saya bantu aba-aba ya. Mungkin karena slide-nya agak banyak, kita tahan gaya agak lama ya, teman-teman. Oke, mungkin 1, 2, 3. Oke, mungkin kita ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup dari tim Korkom? Sudah cukup Pak. Terima kasih Kak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Kak Satya ya. Baik, mungkin Kakak, kalau boleh diisi link Gform-nya ya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa ya untuk dibantu untuk isi link Gform-nya. Oke, baik, mungkin karena waktu juga sudah tidak terasa gitu ya Pak, sudah pukul 10:12. Mungkin untuk sesi hari ini saya izin akhiri. Terima kasih banyak Patri Aditya atas waktunya. Oke, mungkin saya izin akhiri. Terima kasih juga untuk teman-teman lain yang sudah hadir. Terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya.